Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yulta Nurmauli. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem lupus erythematosus atau SLE. Masuk ke definisi, di mana definisi SLE adalah penyakit hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu, yang menyebabkan autoantibodi diproduksi berlebihan, yang pada kondisi normal diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing seperti virus, bakteri, alergi, dan lain-lain. Namun pada kondisi sistem lupus erythematosus atau SLE, antibodi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing dan jaringan tubuh sendiri. SLE merupakan suatu penyakit yang terjadi karena adanya penurunan sistem kekebalan tubuh dan penyerangan seluruh organ tubuh manusia seperti dari ujung kaki hingga ujung rambut. Keluhan yang disampaikan oleh pasien dapat berupa kelelahan, penurunan berat badan, demam, manifestasi muskuloskeletal, kulit, paru, jantung, ginjal, gastrointestinal, neuropsikiatri, dan hemilimpatik. Demam sebagai gejala yang dapat merujuk adanya infeksi pada tubuh. Suhu tubuh dia dapat lebih dari 400 Celcius. Dan di bawah sini dia ada gambarnya. Gambar pertama itu dia adalah discoid lupus. Discoid lupus itu adalah bentuk lupus kronis yang hanya menyerang kulit, ditandai dengan ruam tebal berisik berbentuk koin dan seringkali tidak nyeri. Ruam ini dapat menyebabkan jaringan parut, hiperpigmentasi, dan kerontokan rambut permanen, dan umumnya muncul di area kulit yang terpapar oleh sinar matahari, seperti wajah dan kulit kepala. Di gambar kedua itu dia ada oral ulcers atau biasa disebut sariawan, di mana sariawan itu adalah luka atau lesi yang terjadi pada lapisan dalam mulut atau selaput lendir. Kondisi ini umum terjadi dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera tidak sengaja, infeksi, stres, kekurangan nutrisi, obat-obatan tertentu, atau penyakit tertentu. Sariawan dapat terasa nyeri dan mengganggu saat makan serta minum. Dan di bawahnya itu ada gambar ketiga, di mana gambar ketiga itu adalah small vessel vasculitis atau biasa disebut valvulitis pembuluh darah kecil. Adalah sekelompok penyakit autoimun yang ditandai dengan peradangan dan kerusakan pada dinding pembuluh darah kecil seperti kapiler, venula, dan arteriol di dalam tubuh. Peradangan ini menyebabkan penyempitan atau bahkan penyumbatan pembuluh darah, mengganggu aliran darah normal dan berpotensi merusak organ serta jaringan tubuh. Kita masuk ke epidemiologi, di mana epidemiologi sistem lupus erythematosus atau SLE menunjukkan angka kejadian dan prevalensi yang bervariasi di seluruh dunia. Dengan SLE lebih umum terjadi pada wanita, terutama di usia reproduktif, yang lebih sering terjadi pada ras Kaukasia. Kedua, faktor risiko lingkungan seperti merokok, paparan sinar UV, dan infeksi juga berperan, serta komponen genetik dan imunologi. SLE juga merupakan penyebab kematian yang signifikan pada wanita muda. Kita masuk ke faktor-faktor yang berperan dalam patofisiologi les, di mana di faktor genetik dia kejadian les lebih tinggi pada gambar monozigotik 25% dibanding gambar dizigotik. Meningkat pada kelompok etnik tertentu, elemen genetik yang banyak kontribusinya terhadap kejadian yang berhubungan dengan adanya antibodi. Yang kedua, faktor lingkungan. Di paparan terhadap agen lingkungan dapat memicu atau memperburuk SLE pada individu yang rentan, termasuk sinar UV, asap rokok, infeksi, zat kimia seperti silika, logam berat, pestisida, pewarna rambut, dan beberapa zat pada makanan. Kita masuk ke faktor hormonal, di mana faktor hormonal lebih banyak menyerang perempuan. Risiko wanita dan laki-laki 9-14 dibagi 1. Serangan pertama SLE jarang terjadi pada usia pubertas dan setelah menopause. Berhubungan dengan metabolisme estrogen yang abnormal, konsentrasi androgen berkorelasi negatif dengan aktivitas penyakit. Konsentrasi testosteron plasma yang rendah dan meningkatnya. Konsentrasi LH ditemukan pada beberapa penderita les laki-laki. Hormon prolaktin dan leptin diduga terlibat. Dan kita masuk ke mekanisme sistem imun yang terganggu. Yang pertama dia apoptosis dan pembersihan sel. SLE sering dimulai dengan peningkatan kematian sel melalui apoptosis. Gangguan pada pembersihan sel yang mengalami apoptosis menghasilkan pemaparan antigen dan pemicu respon imun. Yang kedua, hiperaktivitas sel B menjadi hiperaktif dan memproduksi autoantibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri seperti sel dan komponen nukleus atau ANA. Aktivitas sel T yang autoreaktif
ya juga memainkan peran, dipicu oleh autoantigen yang dipresentasikan oleh sel lain. Dan kita akan masuk ke patofisiologi, di mana patofisiologi ini dia patogenis sistem lupus eritematosus bersifat multifaktorial yang merupakan interaksi dari faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormonal, dan faktor mekanisme si jaringan sistem imun yang terganggu yang menghasilkan respon imun yang abnormal. Pada pasien ini cenderung terjadi gangguan sistem imun. Pada pasien sistem lupus eritematosus juga terjadi gangguan aktivitas fagositosis, gangguan fiksasi komplement, peningkatan apoptosis yang dapat mengakibatkan terjadinya inflamasi jaringan dan kerusakan organ. Dan di bawah ini dia ada gambar keempat, photosensitivity. Atau fotosensitif berarti memiliki sensitivitas berlebihan terhadap sinar matahari atau cahaya UV yang dapat menyebabkan reaksi kulit seperti ruam, gatal, kemerahan, atau bahkan luka bakar. Bahkan setelah paparan singkat, kondisi ini dapat dipicu oleh obat-obatan, produk perawatan kulit, kondisi medis tertentu, atau gangguan genetik. Selain reaksi pada kulit, istilah fotosensitif juga bisa merujuk pada epilepsi, di mana kejang dipicu oleh cahaya berkedip atau pola visual tertentu. Kita masuk ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis penyakit ini sangat beragam dan seringkali pada keadaan awal tidak dikenali sebagai sistem lupus eritematosus. Hal ini dapat terjadi karena manifestasi klinis penyakit ini seringkali tidak terjadi secara bersamaan. Di bawah ada beberapa manifestasi klinis lainnya. Yang pertama, manifestasi konstitusional, yang kedua manifestasi pada kulit, yang ketiga manifestasi pada muskuloskeletal, yang keempat pada ginjal, kelima pada neuropsikiatri, yang keenam pada gastrointestinal, yang ketujuh pada hepar, yang kedelapan pada hematologi, yang kesembilan pada paru, dan kesepuluh pada kardiovaskuler. Dan kita akan masuk ke pemeriksaan penunjangnya, di mana pemeriksaan penunjang ini dia pertama pemeriksaan darah, yang kedua pemeriksaan imunologi, yang ketiga pemeriksaan fungsi ginjal dan kelainan pembekuan yang berhubungan dengan antikoagulasi lupus, dan terakhir itu dia tes vital. Dan kita akan masuk ke tujuan pengelolaan SLE, di mana tujuannya untuk mengendalikan penyakit, mencegah kerusakan organ permanen, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Secara rinci, tujuan pengelolaan SLE meliputi yang pertama, mencegah atau menekan kambuhan atau flare. Yang kedua, mengurangi kerusakan organ. Yang ketiga, mencapai dan mempertahankan remisi atau aktivitas penyakit yang rendah, meminimalkan efek samping pengobatan. Yang kelima, mengelola gejala yang mengganggu. Dan keenam, meningkatkan kualitas hidup. Dan terakhir, dia mencegah komplikasi. Dan kita akan masuk ke cara pencegahan dan penanggulangan penyakit SLE, di mana pencegahan SLE berfokus pada mengablusi gaya hidup sehat, seperti melindungi diri dari sinar matahari, mengelola stres, berolahraga secara teratur, tidak merokok. Penanggulangannya melibatkan pengobatan medis seperti obat-obatan anti-inflamasi, kortikosteroid, imunosupresan, dan pemantauan rutin oleh tim medis untuk mengendalikan gejala dan mencegah flare-up atau kekambuhan. Sekian dari penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.